Halo Sobat Investor, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel Invest Saham. Oke guys, jadi pada video kali ini kita akan membahas rekomendasi saham emas dan juga migas saat perang kembali memanas ya antara Israel dan juga Iran. Nah, akankah Israel kembali membalas serangan Iran dan akan menjadi konflik berkepanjangan? Tentu saja ini akan menjadi ya guys ya titik awal di mana peperangan Perang Dunia Ketiga ini bisa saja terjadi. Ya makanya kita akan coba membahas dan juga memantau ya untuk saham-saham emas dan juga migas. Nah, dilansir dari bisnis.com, ini adalah berita premium guys ya. Rekomendasi saham emas dan migas saat konflik Iran dan juga Israel kembali memanas. Harga komoditas seperti emas global dan juga minyak mentah diprediksi akan semakin melambung tersengat konflik di Timur Tengah antara Iran dan Israel yang semakin memanas. Hal ini juga berpotensi mendorong saham emiten emas dan minyak ya. Lalu kita akan coba lihat saja di sini guys ya. Menurut Head of Customer Literation and Education Kiwom Sekuritas ya, Octavianus Audi mengatakan ketegangan geopolitik di Timur Tengah membuat investor cenderung menahan atau bahkan terjadi peralihan investasi dari aset beresiko seperti saham ke aset safe haven. Salah satunya adalah emas guys ya. Nah, tentu saja meskipun kita melihat ya bahwa misalkan inflasi naik dan juga ada depresiasi dari nilai tukar rupiah terhadap dolar, ya pastinya akan menurunkan saham-saham di sektor perbankan. Ya karena The Fed ya kemungkinan tidak akan menurunkan suku bunga dalam waktu dekat ini. Nah, sebagai gantinya kita melihat memang ada kecenderungan ya untuk saham-saham di sektor komoditas seperti migas, selalu emas ya dan juga batu bara itu memang rata-rata mengalami kenaikan meskipun saya perhatikan ya hari ini memang ada sedikit koreksi. Menurutnya, saat ini investor bisa memanfaatkan sentimen tersebut untuk jangka pendek ya, karena saat pasar juga masih menantikan kelanjutan tensi geopolitik tersebut. Jika terjadi serangan balasan oleh Israel, maka potensi harga minyak tembus 90 USD per barrel dan emas ya dapat bergerak di atas 2.400 US dollar per troy ounce-nya. Kami merekomendasikan trading buy ya untuk emiten minyak yakni Akra dengan support di 1770 dan resisten di 1920. Nah, ini adalah menurut Kiwom Sekuritas ya guys ya. Serta Medco dengan support di 1540 dan resisten di 1750. Sementara untuk emiten emas rekomendasi buy untuk saham Antam ya dengan support 1700 dan resisten di 2000. Lalu MDKA support di 2690 dan resistennya di 3450. Nah, kembali lagi saya ingatkan disclaimer on guys ya. Video ini bukan ajakan jual beli saham dan seluruh keputusan investasi tetap menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing ya sebagai investor di pasar modal Indonesia. Kita akan coba membandingkan ya di antara saham-saham yang tadi disebutkan, saham mana saja sih yang memiliki pengaman ya guys ya dalam bentuk dividen, sehingga ketika kita mau ya untuk spekulatif buy di sana ya karena kondisi geopolitik yang terus memanas, kita setidaknya ada pengaman ya dalam bentuk dividen karena sebentar lagi kan ini saham-saham akan membagikan dividen. Senada dengan Equity Research Analyst Panin Sekuritas ya, Felix Darmawan mengatakan untuk harga emas selain ditopang oleh tensi geopolitik di Timur Tengah, juga akibat langkah Bank Sentral Cina yaitu People's Bank of China, PBOC ya guys ya, dan diikuti oleh sebagian besar bank sentral negara-negara berkembang yang ingin meningkatkan kepemilikan cadangan emas mereka. Nah, jadi kalau misalkan Bitcoin itu yang borong adalah BlackRock dan juga MicroStrategy, untuk emas fisik itu banyak diakumulasi ya oleh perbankan yang ada di negara-negara Asia gitu guys ya. Sebenarnya seperti Cina itu paling banyak memborong emas, makanya harga emas itu bisa all time high. Nah, yang pertama kita coba lihat saham Antam terlebih dahulu ya. Untuk Antam memang hari ini sebenarnya ada sedikit koreksi ya. Kemarin sempat tembus di 1800-an. Hari ini ada sedikit koreksi 0,83%. Close di 1795 ya per lembar sahamnya, dan kita lihat memang Antam ini sedang mencoba untuk rebound kembali ya. Kita melihat memang sudah ada dua higher low ya guys ya untuk Antam. Jadi sebenarnya seharusnya ya teman-teman bisa spekulatif buy di range 1500 sampai di 1600-an untuk Antam. Nah, saya yakin banyak sekali teman-teman investor yang sudah hijau portonya ya, yang memegang saham Antam dengan pembelian di sekitar 1500 sampai 1600-an tepat di area higher low-nya seperti itu. Nah, kita akan coba lihat ya guys ya, secara valuasi memang Antam ini cukup menarik ya, PE ratio-nya di angka 14 kali dengan PBV 1,41 kali, meskipun net income ya sedikit mengalami penurunan ya dari 3,8 triliun menjadi 3 triliunan, tapi memang untuk
sentimen positif ya, seperti naiknya harga emas ini bisa saja menaikkan harga saham Antam gitu guys. Untuk dividennya sendiri ya, dividen yield yang dibagikan di tahun 2023 itu sebesar 4,46% ya. Memang dari prediksi yang kita lakukan pun dividen yieldnya kisaran 4-5%-an saja. Tapi it's okay, yang penting sahamnya rutin bagi dividen ya. Jadi teman-teman yang masih floating loss di saham Antam ini bisa fokus ya untuk melakukan averaging down. Nah, kita cek juga dari return on asset 7%-an dengan return on equity 10,04%. Dan untuk Antam juga ini sempat ya ada isu ya terkait PKPU, tapi memang sudah clear kasusnya dan tidak ada kasus yang memberatkan saham Antam untuk naik kembali. Jadi memang Antam ini kan sedang dalam fase ekspansi sebenarnya guys ya, banyak bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan smelter nikel dan lain-lain, itu juga menjadi sentimen yang positif terutama untuk Antam. Nah, kita lanjut ya ke saham selanjutnya yang direkomendasikan oleh Kiwom Sekuritas dan juga Panin Sekuritas tadi, yaitu adalah MDKA guys. MDKA juga ini kita melihat ya memang harga sahamnya mulai rebound kembali ya, di 1 tahun terakhir ini masih minus 31%-an. Jadi memang ya sedang mengetes resisten di sekitar 2.800-an untuk MDKA. Dan hari ini MDKA juga masih ada koreksi ya 1,39%, tapi memang sudah mulai rebound ya dari area terendahnya di bawah 2.500-an gitu guys. Jadi memang untuk MDKA dan Antam ya ada potensi untuk bisa melanjutkan kenaikan kembali. Nah, untuk MDKA ya saya melihat memang dari sisi PE ratio-nya masih minus ya 217 kali dan PBV-nya di angka 4,86 kali. Tentu saja untuk valuasi dari MDKA ini sudah terbilang cukup mahal, dan kita melihat ternyata laba bersihnya ya mengalami kerugian sepanjang 2023, tepatnya di kuartal 2 2023 itu merugi 785 miliar rupiah. Ya, jadi annualize-nya di sini merugi 319 miliar dan sangat tidak saya rekomendasikan ya untuk teman-teman membeli saham MDKA dalam posisi yang rugi seperti ini. Apalagi MDKA ya dari sisi dividen juga ini tidak rutin bagi dividen. Jadi ya bisa kita skip aja ya guys ya untuk MDKA. Kecuali teman-teman yang mungkin mau coba swing trading ya di saham MDKA juga saya rasa untuk hold jangka panjang ini kurang menarik gitu guys. Kita lanjut ke saham Medco. Untuk Medco di 1 tahun terakhir ya memang sedang melaju kencang ya guys ya, sedang mulai uptrend kembali dari range di bawah 1000-an. Ini sempat turun di bawah 1000 guys ya di sekitar Desember 2023 lalu dan mulai rebound ya guys ya, dan sempat ada higher low di atas 1000-an dan mulai uptrend ya, dan hari ini close di 1565 per lembar saham ya dengan adanya sedikit koreksi untuk hari ini. Oke guys, kita akan coba lihat guys ya dari sisi Q-Stat-nya. Untuk Medco sendiri ya, valuasi PE ratio-nya di angka 7 kali dengan PBV 1,39 kali, dan net income-nya mengalami penurunan ya dari 8,2 triliun menjadi 5,1 triliun untuk Medco ya. Medco ini memang bagi dividen, tapi dividen yield-nya cukup kecil ya. Ini masih di bawah 1% untuk dividen yield di tahun 2023 lalu. Tapi karena harga sahamnya sudah mulai naik, jadi kemungkinan ya waktu pembagian dividen itu yield-nya mencapai di atas 1%. Tapi itu juga sebenarnya masih termasuk dividen yield yang kecil. Return on asset 4,43% dan return on equity di angka 18%-an sebenarnya masih cukup oke. Tapi memang ya yang menjadi catatan saham Medco ini dividennya kecil, itu aja sebenarnya guys. Dan hari ini ada koreksi ya 3,40%, close di 1565, dan kalau misal kita lihat jangka menengah ini memang sedang uptrend kembali. Kita lanjut ke saham Akra guys. Untuk Akra memang di 1 tahun terakhir ini juga sempat ya turun ya di sekitar 1300-an ya, bahkan di bawah 1300, dan perlahan-lahan mulai uptrend kembali ya sampai hari ini ya. Kenaikan 1 tahun terakhir itu di 13,25% di harga 1795, dan hari ini ada sedikit koreksi tentunya ya untuk saham Akra. Koreksinya 1,10%-an saja. Dan kita akan cek dari sisi valuasi ya, PE ratio-nya 12,96 kali dengan PBV 3,20 kali. Yang berarti saham Akra ini secara valuasi sebenarnya tidak bisa kita katakan murah, tapi PE ratio-nya masih cukup menarik. Untuk net income mengalami kenaikan dari 2,4 triliun menjadi 2,7 triliun,
Dan kita cek juga memang Akra ini rutin membagikan dividen ya dengan yield 6-7%-an, dan terakhir bagi dividen itu di 3 November 2023, ini tepatnya mungkin untuk dividen interim ya. Jadi 2 kali bagi dividen ya, ada dividen final dan juga dividen interim. Untuk return on asset 9,19% dan return on equity 24,69% guys. Jadi untuk Akra ini sebenarnya saham yang cukup menarik ya, apalagi kita lihat ya, sejak bulan Maret itu dia sempat turun ya di sekitar 1.700-an, dan ini mulai rebound kembali ya, kemarin sempat ke 1.800. Apakah Akra akan lanjut naik lagi ya, karena adanya tensi ya, ketegangan geopolitik yang semakin memanas. Nah, kita lanjut ke saham satu lagi ya, untuk di sektor oil and gas. Untuk Elsa ya, kita lihat memang di 1 tahun terakhir harga sahamnya ini belum kemana-mana guys ya. Di range kalau misal turun dia di bawah 400, dan untuk hari ini close di 402 per lembar saham. Memang kalau misal kita perhatikan dari Mei 2023 ya, Elsa ini sudah uptrend dan naik 28,85%. Tapi memang sudah sideways lumayan cukup panjang ya sejak September 2023 lalu. Untuk Elsa, PE ratio-nya di angka 5,8 kali dengan PBV 0,66 kali. Tentunya untuk Elsa ini valuasinya masih sangat murah dengan kenaikan laba bersih ya dari 378 miliar menjadi 503 miliar per tahun 2023. Nah, untuk Elsa juga rutin membagikan dividen ya, 1 tahun sekali dengan dividen yield 6,47% untuk tahun 2023. Sedangkan untuk return on asset 5,24% dan return on equity 11,40%-an. Nah, jadi kita akan coba bahas juga ya, apakah ada kemungkinan Israel ini akan kembali membalas serangan dari Iran? Ya, kalau misalkan kita lihat ya, pemberitaan dari media-media nasional atau media lokal, memang Israel ini tidak pernah ibaratnya tidak pernah takut mungkin ya untuk mengekspansi sebuah negara gitu ya, dimana Israel juga memang ada rencana ya untuk membalas dendamnya mungkin ya, membalas serangan ke negeri Iran. Dan Iran sendiri tidak tinggal diam ya guys ya, Iran juga akan bekerja sama dengan Rusia dan juga Cina ya, mereka juga sudah mengatur strategi ya guys ya. Kalau misalkan Israel ini membalas serangan Iran ya, yang kemarin dikatakan memang sudah selesai, tapi ketika Israelnya keras kepala ya, ingin membalas serangan Iran kemarin, maka ini dipastikan ya, bisa dipastikan bahwa peperangan yang terjadi akan semakin panjang. Dilansir dari CNN Indonesia, Israel dilaporkan telah memutuskan ya rencana balas dendam terhadap Iran dan proksinya usai kabinet perang menggelar rapat darurat ke-5 kali sejak serangan Teheran berlangsung pada akhir pekan lalu. Sejumlah sumber pemerintah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyatakan kabinet telah memutuskan langkah menanggapi serangan Iran, namun belum menentukan waktunya. Nah, jadi ini bisa saja menjadikan ya harga minyak dunia kembali bergejolak ya. Nah, untuk crude oil WTI per hari ini memang sedang ada koreksi ya. Kemarin sempat menyentuh di 86 US dollar per barrel, ini mulai turun sebenarnya ke 84,6 US dollar per barrelnya. Begitupun juga dengan harga Brent oil ya. Brent oil juga sama sebenarnya ya. Hari ini ada koreksi 0,76% ke level 89,3 US dollar per barrel. Lalu kita lihat untuk harga batu bara ya, batu bara hari ini malah mengalami kenaikan sebenarnya ya. Tadi sempat ke 137 US dollar per ton untuk harga batu bara. Dan meskipun hari ini ya saham-saham sektor batu bara ada sedikit koreksi, tapi saya yakin dan masih melihat ada bullish ya untuk saham-saham di sektor komoditas seperti batu bara, migas, lalu emas, nikel dan lain-lain. Untuk harga komoditas ya ini bisa saja kembali naik ya kalau misalkan tensi dari ketegangan geopolitik dunia ya, peperangan antara Israel dan Iran ini semakin memanas karena negara-negara pendukung ya masing-masing ya dari dua negara tersebut seperti Amerika dan Inggris itu mendukung Israel ya, sedangkan untuk Rusia dan Cina itu dua negara yang mendukung Iran. Nah, masing-masing pastinya akan ikut andil ya dalam peperangan tersebut meskipun secara tidak langsung. Tapi kalau misalkan turun secara langsung, wah itu sudah di gerbang perang dunia ketiga dan sangat tidak kita harapkan sebenarnya. Untuk kalender ekonomi hari ini ya guys ya, ada
data ya dari penjualan eceran year on year di Indonesia ini mengalami kenaikan ya dari 1,1% menjadi 6,4%, dan ini sebenarnya adalah sentimen yang positif ya untuk ekonomi Indonesia. Sedangkan untuk tingkat inflasi di negara Inggris ini sebenarnya tingkat inflasinya mengalami penurunan ya dari 3,4% menjadi 3,2%, lalu tingkat inflasi inti year on year ini juga turun ya, dari 4,5% menjadi 4,2%. Jadi sebenarnya tingkat inflasinya sudah mulai turun ya di negara Inggris seperti itu. Nah, untuk Amerika Serikat ya, memang kita belum melihat adanya data terbaru guys ya dari inflasi di Amerika ya, tapi kemarin memang ada indikasi ya bahwa tingkat inflasi di Amerika ini masih ada kenaikan seperti itu ya. Makanya The Fed ya belum akan menurunkan suku bunga dalam waktu dekat. Lalu kita akan coba lihat ya depresiasi yang terjadi terhadap nilai tukar rupiah terhadap dolar. Kemarin ya sempat menyentuh di 16.300. Tepatnya di 16.337. Nah, saya screenshot ya ketika di 16.314, dan ini kalau nggak salah pukul 23 ya, pukul 23 malam. Jadi untuk dolar Amerika Serikat sebenarnya sudah mulai turun dan rupiah sebenarnya sudah mulai menguat kembali gitu guys ya, karena memang sedang berada dalam fase istirahat lah kalau misalkan penyerangan Israel ini ditunda gitu ya. Jadi tensi geopolitik ini juga sebenarnya bisa menyebabkan ya tingkat inflasi naik, lalu depresiasi terhadap nilai tukar mata uang negara-negara terhadap US dollar itu bisa semakin melemah dan US dollarnya semakin naik gitu guys. Lalu The Fed memang ya belum akan menurunkan suku bunga, dan ini menjadi posisi yang cukup bearish terutama untuk saham-saham di sektor perbankan ya. Memang kita lihat hari ini ya saham-saham sektor perbankan pun belum ada kenaikan yang cukup signifikan ya, hanya beberapa perbankan yang hari ini hijau seperti BBCA, BBNI, lalu ada Bank Mega ya, BNGA juga ada sedikit hijau, Bank Permata juga ya, sedangkan untuk Bank BRI masih minus, BRIS juga masih minus 2%, Bank Mandiri juga masih close di area yang sama. Jadi kita melihat ya memang untuk saham-saham hari ini ya di IHSG ini rata-rata memang ada koreksi, tapi ada juga ya saham-saham yang naik dan hijau, termasuk saham brand hari ini diakumulasi oleh investor asing. Begitupun juga dengan cuan ya, cuan naik 14%, brand naik 6,35%, tapi memang pergerakan dari saham-saham Bapak Prabowo Pangestu untuk saat ini tidak serta-merta kalau satu naik semua ikut naik gitu guys ya, seperti dulu. Ya, untuk hari ini memang agak sedikit berbeda ya. Contohnya brand cuan naik ya, cuan naik belasan persen, brand naik 6%, tapi Tepia minus 5%. Jadi kembali lagi saya tekankan hati-hati guys ya buat teman-teman yang mungkin trading ya di saham-saham yang tidak bagi dividen. Memang untuk pembelian saham ya itu juga harus dalam kaidah yang benar sebenarnya ya. Belilah saham bagus di harga murah ya, bukan beli saham bagus di harga pucuk. Oke guys, thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum.